kalaupun saya tahu, saya juga tidak akan nekat turun ke Labuan Bajo gitu. Walaupun saya tahunya itu pas mau jalan, karena pas mau jalan saya sempat cek tiket loh. Tapi ternyata dia masih tahan, cuman saya yang tidak sadar. Hai guys, selamat pagi. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini sudah tanggal 16 tepat. Dan sudah pukul 4.27. Sekarang saya mau siap-siap dulu. Dan ini mama juga sudah bangun. Mama mau masak nasi dulu di tungku api. Dan sambil menunggu dan sambil menemani mama masak, saya mau minum dulu. Nanti setelah minum mau mandi, terus siapin ujian juga, dan langsung berangkat. A few moments later. Hai guys, akhirnya setelah perjalanan panjang 4 jaman, sekarang kita sudah sampai di Bandara Labuan Bajo. Tadi setelah sampai kita langsung rapid dan urus semua dokumen-dokumen berjalan. Dan sekarang lagi tunggu penerbangan. Sampai di Bajo itu jam 9. Jadi kita masih punya waktu 3,5 jam buat berangkat. Nah, setelah mengurus semua dokumen, rapid dan segala macam, kita putuskan untuk ngopi dulu. And then jam 11 tepat itu tempat check-innya dibuka. Jadi saya langsung menuju ke tempat check-in buat check-in. Saya tidak bisa lakukan check-in online because saya bawa baby. Akhirnya saya langsung ke sekarang itu kan ada loker Kemenkes RI. Nah, di situ untuk ngecek semua dokumen perjalanan kayak rapid, surat vaksin segala macam. Setelah sampai di sana, sudah cek semua berkas, akhirnya saya masuk. Kemudian pas pintu keberangkatan, petugasnya tidak cek tiket. Ya, saya tidak tahu kenapa hari itu petugasnya tidak cek tiket. Biasanya kan sebelum kita masuk dilihatnya itu tiket dulu kan. Nah, dia tidak cek tiket tapi langsung persilakan saya masuk. Mungkin karena saya gendong baby sih, jadi kayak mereka berpikir biar tidak ribet gitulah. Terus kemudian tibalah saya di tempat check-in dan ngantri dulu. Pas sudah jadwal saya buat check-in, saya langsung serahkan paspor, surat keterangan anak, rapid, sama surat vaksin. Setelah itu, tanda-tanda aneh mulai terjadi. Petugasnya minta ini, "Kak, boleh minta tiketnya?" Biasanya kalau saya terbang tidak pernah petugasnya minta tiket, karena itu kan otomatis tuh sama sistemnya mereka. Apalagi kalau kita bisa check-in online. Nah, saat petugasnya minta tiket, saya langsung kayak, kenapa nih? Gitu. Kenapa nih tumben minta tiket gitu. Akhirnya tidak disangka-sangka, secara tidak, sangat-sangat saya tidak menyangka. Petugasnya bilang apa? "Maaf kakak, tiketnya bukan untuk hari ini, tapi 16 Maret. Hah? 16 Maret? Kak, 16 Maret? Ini tiketnya saya beli sendiri. Dan itu tidak mungkin salah tanggal. Karena menurut saya, ini tuh kayak perjalanan yang sudah direncanakan berkali-kali. Jadi ceritanya teman-teman, kita itu rencana berangkat kan tanggal 5 Februari. Cuma karena kita pikir tanggal 5 itu cuacanya masih kurang bagus, jadi memang kita sengaja batalkan jadi ke tanggal 11 Februari. Nah, kemudian tanggal 11 Februarinya itu di cancel sama maskapai. Di cancel sama maskapai, dan maskapainya itu tidak bisa melakukan penerbangan untuk langsung gitu, Labuan Bajo Kupang tidak bisa.
paling bisanya itu lah ke Denpasar dulu dan ke Jakarta dulu baru bisa ke Kupang. Jadi Labuan Bajo Kupang itu tidak ada penerbangan. Oke, akhirnya kita pindah maskapai. Setelah pindah maskapai, saya putuskan buat jalan tanggal 16 Februari dan tiketnya saya beli sendiri. Bayangkan, tiketnya saya beli sendiri karena saya kan biasanya pakai aplikasi itu. Tiketnya beli sendiri. Saat petugas check-innya bilang itu, saya shock dan saya kaget. Hah? Bisa? Kok bisa tanggal 16 Maret gitu? Kok bisa tanggal 16 Maret? Saya belinya tuh 16 Februari loh, jelas-jelas. Dan teman-teman tahu, saya langsung minta handphone saya yang saya beli tiket itu, dan saya cek. Dan ini dia, guys. Pertama, penerbangan Labuan Bajo Kupang tanggal 11 Februari 2022. Tiket telah diterbitkan tapi dibatalkan oleh maskapai. Jadi saya ajukan refund. Dan ini masih diproses. Sekarang saya beli ke Labuan Bajo Kupang bisa-bisanya tanggal 16 Maret. Bayangkan, dan itu saya tidak mengerti sama sekali. Memang sih beberapa hari sebelumnya saya kayak setiap hari saya cek terus tiket. Biasanya saya kalau cek tiket itu paling H-1 lah untuk memastikan semua data-datanya benar. Kali ini saya benar-benar cek tiket setiap hari dari tanggal 11 dari tanggal 12 saya beli tiket lagi. Saya cek dari tanggal 12, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15, semua saya cek. Oh, ini sudah benar ya. Oke, 16 sudah benar, jamnya benar. Bayangkan setiap saat saya cek tiket hanya untuk memastikan semua data-datanya benar. Aneh memang waktu itu karena saya berpikir bahwa tanggal 13-nya itu tidak ada pemberitahuan apa-apa. Dan biasanya kalau lewat aplikasi ini sebelum terbang itu ada pemberitahuan beberapa hari lagi Anda akan melakukan penerbangan etc. kayak gitu-gitulah. Tapi ini tidak ada pemberitahuan. And then pas hari H-1 saya pikir kok tidak ada notif apa-apa kayak gitu. Dan saya yakin hari itu penerbangan jadi. Oke, penerbangan jadi. Jadi saya minta tolong kakaknya itu nanti kita berangkat dari Ruteng jam 6 supaya bisa rapid di Labuan Bajo, karena saya tidak mau rapid di Ruteng lah biar jangan terlalu salah jamnya, karena kan kita penerbangannya masih 12:30. Takutnya kalau rapid pagi di Ruteng, rapidnya sudah tidak berlaku kayak gitu. Jadi saya mau rapidnya langsung di Labuan Bajo. Nah, sudahlah. H-1 lagi. Bapak saya bilang, kita pergi beli kompiang kayak gitu. Saya bilang tidak salah bapak, saya tidak mau bawa oleh-oleh apa-apa. Bayangkan waktu itu saya bilang bapak saya tidak mau bawa oleh-oleh apapun, saya bilang gitu. And then mama mau goreng kopi dan goreng kopinya batal dari H-2 sampai malam pas kita mau jalan. Sampai malam pas kita mau jalan itu batal. Gila, tiba-tiba lupa gitu buat goreng kopi. Dan memang saya sudah bilang bahwa saya tidak mau bawa apapun ke sana, pokoknya tidak boleh bawa oleh-oleh lah gitu. Saya bilang takut over bagasi dan segala macam, pokoknya saya takut berat gitu. Saya tidak mau karena sambil gendong Jian juga gitu. Tapi tumben guys, tumben kali itu saya malas banget, malas parah. Saya bahkan baru packing jam 11 malam pas mau tidur. Intinya saya kayak tidak ada niat mau jalan gitu. Makanya pas saya sampai di tempat check-in, gila, saya super kaget parah, dan saya tidak menyangka. Akhirnya singkat cerita kita beli tiket ulang di situ, karena saya pikir kalau saya harus balik lagi ke Ruteng berarti sia-sia sih saya rapid, dan saya juga sudah ada di Labuan Bajo sekarang. Jadi kalau ada jadwalnya tidak apa-apa lah, kita beli lagi tiket. Dan memang penuh drama waktu itu karena saya lagi tidak punya uang, bayangkan. Dan itu momen-momen saya bingung menjelaskan momen itu dalam kehidupan saya guys, gila. Singkat cerita kita sudah beli tiket ulang dan kita kembali ke tempat check-in. Satu kejadian lagi, koper yang biasa saya bawa buat taruh di kabin sudah ditimbang 7 kilo, muat kan? Dan biasa saya bawa ke kabin, tahu tidak, petugasnya bilang
Maaf kakak, koper kakak tidak bisa muat di kabin, harus bagasi. Dan kali itu saya langsung gila. Saya mau berdebat, tapi kan percuma guys, tidak mungkin kita mau berdebat sama petugas bandara gitu kan. Bahkan itu koper selalu saya pakai di maskapai yang sama, tapi kali ini kopernya tidak bisa masuk maskapai. Anjir, tidak. Mau nangis tidak bisa. Dan kakaknya bilang saya, cepat kak, sebentar lagi kita mau boarding, jadi semuanya harus dibereskan. Tapi tidak saya jawab apa. Sabar ya kak, saya tarik napas dulu. Karena waktu itu saya mau menangis, tidak bisa, mau kesal tidak bisa. Karena saya baru saja tambah uang tiket itu sekitar 600-an ribu. Akhirnya tiket kita jadinya itu 1.200.000. Dan tahu bagasi saya biayanya waktu itu adalah 200-an lebih lah. Dan saya bilang kakaknya, maaf kakak, sebentar sabar. Aduh kakak cepet ya, soalnya kita sudah mau boarding. Iya, saya bilang. Akhirnya saya telepon kakak. Beruntung kakak saya belum keluar, masih di bandara. Saya bilang, kakak ini tolong saya minta belikan kresek apa saja begitu, kresek apa saja. Yang penting saya mau kasih pindah semua barang saya dari koper ke kresek. Jadi saya tidak bisa bawa koper saya ke kabin, jadi saya mau kasih tinggal kopernya sih. Dan tebak apa yang terjadi guys? Ya, seperti yang teman-teman lihat di video itu. Anjir. Ya kemarin saya menangis, tapi sekarang saya ceritanya lucu. Saya bawa barang udah kayak ke laundry. Suami saya bilang, kok kayak pulang cuci baju. Ya sih, memang tidak salah. Oke guys, jadi singkat cerita kita sudah sampai Kupang kan. Kita sudah sampai Kupang dan sampai di rumah. Akhirnya saya cerita semua kejadian yang terjadi sama saya hari itu di suami saya gitu. Suami saya kayak bilang, ini kayaknya ada halangan atau apa, ada pertanda segala macam. Tapi kan saya tidak percaya sama hal-hal kayak gituan. Bukan tidak percaya sih guys, saya lebih ke realistis saja lah. Mungkin saya yang salah beli tiket atau kayak gimana. Tapi ya memang itu, saya bilang, kalaupun saya tahu saya salah beli tiket, saya juga tidak akan nekat turun ke Labuan Bajo gitu. Walaupun saya taunya itu pas mau jalan. Karena pas mau jalan saya sempat cek tiket loh. Saya sempat cek tiket. Dan saya tidak tahu kalau ternyata bulannya itu Maret. Terus kemudian anak saya selama 3 hari itu tidak tidur. Dan dia selalu tunjuk itu dia kayak gitu-gitu. Dan suami saya sempat bilang ini sih, hari keempatnya ya, sudah terjadi hari keempat. Suami saya bilang, ini anak kayaknya ada yang ganggu kayak gitu. Akhirnya saya bilang, sudahlah, tidak saya yang terlalu, ya begitulah. Setelah anak saya tunjuk-tunjuk itu, saya gendong dia kan. Akhirnya suami saya buka handphone. Ada beberapa panggilan video tak terjawab, panggilan suara tak terjawab, dan itu dari adik saya. Saya sih bilang, oh mungkin mereka kangen kayak gitu kan. Karena memang dari kemarin-kemarin juga kita selalu video call gitu. Ternyata pas saya telepon balik, dia langsung nangis guys. Dia langsung nangis kayak, kafe Mbak sudah tidak ada kayak gitu. Akhirnya saya juga kaget. Memang sih kayak awalnya sih tidak percaya sama kata-kata suami saya sebelumnya. Tapi setelah itu kayak, oh mungkin kita itu sebenarnya memang jadwal penerbangannya kita tuh bukan 16 Februari. Harusnya memang 16 Maret kayak gitu. Cuma karena ya mungkin dalam istilah apa namanya? Bukan istilah ya teman-teman. Memang kan tanggal 15 Februarinya itu saya sempat pamit sama kakek saya karena memang kakek saya lagi dalam keadaan sakit. Cuma memang kakek saya itu tidak jawab kayak gitu kan. Memang sudah ini sekali sih. Sudah kakek saya juga sudah tua lah, sudah berumur lah kayak gitu. Dan saya sempat bilang sih sama emak, kita bisa panggil emak gitu. Saya bilang ke emak, emak jangan poe gitu.
jangan po itu maksudnya jangan tahan kita untuk jalan kayak gitu. Tapi ternyata dia masih tahan, cuman saya yang tidak sadar gitu. Saya yang tidak sadar kalau ternyata kakek saya itu memang masih tahan kita waktu itu. Karena tanda-tanda juga sih teman-teman, kayak perjalanan kita tuh dipending-pending terus, saya kayak tidak ada persiapan apa-apa buat jalan. Dan waktu itu saya bahkan sama sekali tidak sadar kalau kita itu berangkatnya 16 Maret. Kakek saya meninggal itu kan kita masih di sana. Kalau saja saya bisa sadar lebih awal, tiket kita itu tanggal 16 Maret. Tapi karena saya tidak sadar, dan mungkin karena sebelumnya saya sudah bilang kalau emak itu jangan tahan kita untuk pulang, mungkin itu juga yang buat saya tidak bisa lihat bahwa tiket saya itu salah gitu. Dan teman-teman tahu, setelah itu tiba-tiba anak saya diam, terus dia juga tidur di gendongannya saya, terus tiba-tiba kayak dia tuh kayak sudah tidak sakit gitu, kayak aduh, kayak aneh memang kejadiannya waktu itu. Sudah, dan singkat cerita sudah selesai semua, dan ya saya bisa cerita sekarang. Oke, kira-kira seperti itu ceritanya perjalanan yang kita yang penuh drama gitu tanggal 16 itu guys. Dan saya cuma mau titip salam buat kakek saya, rest in love. Jujur saya sendiri sedih sih sama kehilangan. Harusnya saya sadar kalau tiket saya itu tanggal 16 Maret. Harusnya saya sadar lebih awal. Cuma saya juga sampai sini saya kayak terima kasih Tuhan gitu. Terima kasih Tuhan. Ama kayak sudah tenang juga ya kan, sudah bahagia juga. Dan waktu itu saya kalau dibilang sedih, saya sedih sih, tapi kayak saya lebih besar ke ikhlasnya gitu daripada sedihnya. Pokoknya kalau lihat fotonya emak itu, terus kalau saya nonton lagi vlog-vlognya kita itu, kayak saya lebih banyak ketawanya. Dan setelah penguburan malamnya saya tidurin anak saya, dan tiba-tiba saya terbangun karena saya lihat kakek saya itu lagi tertawa gitu. Saya lihat ke arah dia dari bagian belakang dapur, terus kakek saya itu dari bagian depan rumah, terus kita kayak saling ketawa gitu. Kakek saya kayak terlihatnya bahagia sekali, muda lagi, pokoknya dia fresh lah di situ. Saya bersuka cita, memang kenyataannya waktu itu kayak saya tuh lebih banyak bahagia dan ikhlasnya. Saya sedihnya cuma karena saya tidak ada di sana, itu saja sih gitu. Okay. Thank you so much for watching guys, and see you in my next video.